Baik, perkenalkan saya Tegar Maulana. Pada video kali ini kami akan menjelaskan dan menentukan apakah kepada ketiga teks ini merupakan teks akademik atau teks non-akademik. Baik, pada teks pertama yang berjudul Perbedaan Kondisi Hari Pertama Kerja Presiden Joko Widodo pada periode ke-1 dan periode kedua. Kami menyimpulkan bahwa pada teks ke-1 ini, teks ini merupakan teks akademik karena yang pertama adalah teks ini kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat pada salah satu isinya adalah Presiden terpilih Republik Indonesia pada periode 2019 sampai 2024, Joko Widodo dilantik pada hari Minggu tanggal 20 bulan 10 tahun 2019 di Gedung Parlemen. Yang kedua adalah teks ini mencakup informasi-informasi penting yang sesuai dengan judul yang terdapat pada teks tersebut. Di hari pertamanya, pada periode kedua, Presiden Joko Widodo disibukkan dengan menemui sejumlah tokoh-tokoh penting di Indonesia untuk mengisi bangku di Kabinet Kerja Jilid 2. Yang ketiga adalah bahasanya baku dan padat. Salah satunya adalah tercatat beberapa nama yang berkunjung ke Istana Negara. Dan yang terakhir adalah tata urutan bahasanya tersusun secara sistematis dengan menceritakan kondisi perbedaan hari pertama Presiden Joko Widodo pada periode pertama dan pada periode kedua. Baik, dengan keempat jawaban yang kuat, kami menyimpulkan bahwa teks ke-1 ini merupakan teks akademik. Nama saya Jacqueline Cahya Krisani. Di sini saya akan membacakan hasil analisis teks 2 yang berjudul Faktor-faktor karakteristik kebijaksanaan menurut remaja. Menurut kami, teks ini termasuk teks akademik dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut ini. Yang pertama, teks ini merujuk penelitian terdahulu dan disusun sesuai sistematis teks karya ilmiah yang ditunjukkan pada contoh kalimat sebagai berikut. Penelitian terdahulu merujuk pada dan penelitian sebelumnya juga. Yang kedua, merujuk pada kata dan jumlah yang jelas serta bahasa Indonesia yang baku. Dengan contoh kalimat pertama, 349 remaja berusia 15 sampai 21 tahun, 52 karakteristik kebijaksanaan, dan yang ketiga, 3 faktor, 1 berpikir cerdas dan sebagainya. Yang ketiga, teks tersebut dikutip dari jurnal yang jelas, yaitu jurnal penelitian. Dan yang keempat, teks ini termasuk sederhana dalam struktur kalimat dan padat informasi. Perkenalkan, nama saya Sima Salmera Manurung. Di sini saya akan melanjutkan analisis teks 2 tentang faktor-faktor karakteristik kebijaksanaan menurut remaja. Secara spesifik, kami berupaya untuk mengembangkan skala kebijaksanaan pada remaja. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat kata leksikal. Kemudian, kami menganalisis data pada tahapan kedua ini dengan menggunakan exploratory factor analysis atau EFA. Kalimat tersebut merupakan teks yang menyajikan fakta. Kemudian, berdasarkan hasil analisis, diperoleh 44 butir karakteristik kebijaksanaan. Kalimat tersebut termasuk ke dalam pemanfaatan bentuk pasif. Selanjutnya, data tersebut bertujuan untuk penelitian remaja mengenai pendidikan. Teks ketiga berjudul Sampan Zulaiha. Menurut kami, teks ini termasuk teks non-akademik karena pertama, teks ini termasuk contoh teks non-akademik yaitu dongeng atau fiksi. Yang kedua, teks ini menggunakan kalimat tak baku dan campuran. Contohnya, suatu hari nanti aku akan melaut sendiri, mesti sendiri. Yang kedua, Zulaiha lahir sebagai anak perempuan yang ranum. Ketiga, teks ini mengandung dialogis. Contohnya, baru lahir saja sudah minum laut, seloroh mereka. Kedua, ada-ada saja. Keempat, mengandung kalimat minor. Contohnya, lautkah gemulai rahim yang mendapatkanku ke dunia? Kedua, lautku, lautku, ayunanku. Yang kelima, tidak didasari penelitian, hanya sebuah kisah. Yang keenam, tidak didasari struktur tertentu dan tidak perlu pengujian.